Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas T3, menjelaskan gambaran serta penjelasan, pengertian, kekurangan maupun kelebihan dari 7 model, dan kesimpulan dari perangkat lunak sebagai berikut. Model waterfall adalah metode pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan pembuatan sistem dilakukan secara terstruktur dan sistematis berurutan sesuai dengan siklus pengembangan yang ada. Metode ini disebut waterfall atau air terjun karena dalam prosesnya sistem akan dibuat berurutan setahap demi setahap. Pengertian dari tahapan model waterfall, analisis kebutuhan adalah proses analisa atau pengumpulan data-data yang berkaitan dengan sistem yang akan dibuat. Desain sistem proses ini akan berfokus pada pembangunan struktur data, arsitektur perangkat lunak, perancangan interface, perancangan fungsi internal dan eksternal, serta detail dari setiap algoritma prosedural. Pengerjaan tahap ini adalah tahapan pembuatan aplikasi oleh para programmer dengan menggunakan kode-kode bahasa pemrograman tertentu. Tahapan verifikasi meliputi pengintegrasian sistem dan juga melakukan testing terhadap aplikasi yang telah dibuat. Pemeliharaan tahap ini umumnya meliputi tahapan penginstalasian perangkat lunak dan pengujian aplikasi. Kelebihan serta kekurangan dari mode waterfall. Kelebihan yaitu rangkaian kerja jelas, berkomitmen pada tujuan akhir, dokumentasi yang baik, hemat waktu dan biaya, serta cocok untuk pembuatan software berskala besar. Kekurangan yang itu yaitu membutuhkan tim dan manajemen yang solid, kurang fleksibel bagi klien, waktu pembuatan software lebih lama, tidak bisa melihat gambaran sistem, dan kenaikan biaya serta tanggal rilis. Kita masuk ke model kedua yaitu model spiral adalah model pengembangan software di mana proses digambarkan sebagai spiral. Setiap loop akan mewakili satu fase dari proses pembuatan atau perancangan software. Pengertian dari tahapan model spiral yaitu tahapan liaison. Tahapan ini berhubungan dengan komunikasi antara pihak-pihak terlibat dalam pengembangan software, seperti sistem analis dengan pelanggan atau user. Tahap planning, tahap perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan interaksi atau teknik perulangan. Tahapan analisis risiko, tahapan analisis risiko berfungsi untuk mengidentifikasi risiko yang berpotensi akan terjadi dan menghasilkan solusi alternatif secara teknis dan manajemen saat strategi mitigasi atau upaya untuk mengurangi risiko bencana direncanakan dan diselesaikan. Tahapan rekayasa, menguji coding dan mengembangkan software, menginstal software, membuat prototype, mendesain dokumen, meringkas suatu pengujian software, dan membuat laporan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki. Tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, sistem analis membutuhkan masukan dan tanggapan dari para user atau pengguna dalam mengevaluasi perangkat atau produk yang diuji dan memastikan bahwa produk dibutuhkan sesuai ketentuan yang telah dibicarakan di awal dengan pengguna atau user. Kelebihan serta kekurangan dari model spiral yaitu kelebihan, pembangunan dan perubahan perangkat lunak yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis, mudah dalam estimasi biaya karena proses pembuatan prototipe yang jelas dan terencana dalam tahapan yang sistematis, manajemen dan analisa risiko yang lebih cepat dan mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi. Yang terakhir, produksi software bisa terjadi lebih cepat. Kekurangan model spiral yaitu tidak cocok dan sulit diimplementasikan dalam proyek kecil, memakan waktu yang cukup lama, membutuhkan best practice atau pengalaman sebelumnya karena proses yang sangat kompleks. Resiko dalam tahap planning cukup besar, misalnya terjadi perbedaan dalam jadwal pengembangan dan anggaran belanja. Kita masuk ke model ketiga yaitu model inkremental.
adalah model pengembangan sistem pada software development berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model pengembangannya secara bertahap. Dengan menggunakan incremental, model dapat membantu kita untuk mengurangi biaya sebelum mencapai level dari initial productivity dan mengakselerasi proses dari pembuatan suatu fungsi sistem. Pengertian dari tahapan model incremental, yaitu requirement, proses penentuan kebutuhan atau analisis kebutuhan. Specification, proses spesifikasi di mana pengguna menggunakan analisis kebutuhan sebagai acuannya. Arsitektur desain, perancangan software yang terbuka agar dapat diterapkan sistem pembangunan perbagian pada tahap selanjutnya. Kode, yaitu melakukan coding. Tes, yaitu melakukan testing dalam model ini. Kelebihan serta kekurangan model incremental, yaitu kelebihan merupakan model dengan manajemen yang sederhana. Pengguna tidak perlu menunggu sampai seluruh sistem dikirim untuk mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Resiko untuk kegagalan proyek secara keseluruhan lebih rendah. Nilai penggunaan dapat ditentukan pada setiap increment sehingga fungsionalitas sistem disediakan lebih awal. Memiliki resiko lebih rendah terhadap keseluruhan pembagian sistem. Dan yang terakhir, prioritas tertinggi pada pelayanan sistem adalah yang paling diuji. Kekurangan dari model incremental yaitu kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan dapat menjadi build and fix model karena kemampuannya untuk selalu mendapat perubahan selama proses rekayasa berlangsung. Harus open arsitektur, mungkin terjadi kesulitan untuk memetakan kebutuhan pengguna ke dalam perencanaan spesifikasi masing-masing hasil increment. Dan terakhir, membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menghasilkan produk yang lengkap. Model yang keempat yaitu model evolusi adalah sebuah model yang berulang-ulang. Model ini memiliki karakteristik yang memungkinkan para programmer pengembangan perangkat lunaknya menjadi semakin lengkap di tiap versinya. Model ini diterapkan karena persyaratan sering berubah sehingga hasil akhir dari sebuah produk tidak akan realistis, di mana edisi komplit dari produk tersebut mustahil dikeluarkan dikarenakan deadline market yang begitu ketat. Kelebihan serta kekurangan model evolusi yaitu meningkatkan kemampuan memimpin dan mengatur sesuatu dengan pengembangan diri, menciptakan suasana yang sadar akan kualitas suatu produk, fungsi inti dari quality control dalam perusahaan besar pada tingkat lokalnya, meningkatkan kebersamaan untuk mencapai suatu hasil dan semangat kerja karyawan, meningkatkan kualitas dengan biaya efektif, membebaskan manajemen, dan yang terakhir, pekerja floor adalah lokasi terbaik untuk mengidentifikasi masalah. Kekurangan model intensitas pekerjaan meningkat karena masalah akan lebih banyak daripada dipikirkan. Manajemen perlu berkomitmen untuk sistem yang berkualitas. Jika sebuah solusi dari sebuah masalah tidak dapat diterapkan, maka itu bisa membuat frustasi pada pekerja, dapat memiliki efek negatif pada hubungan industrial, dan yang terakhir dapat fokus pada masalah duniawi. Yang kelima, kita masuk ke model prototype. Pengertian model prototype. Metode prototype merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Pengertian dari tahapan model prototype, pengumpulan kebutuhan pelanggan, dan pengembangan bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasikan semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. Membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan, misalnya dengan membuat input dan format output.
Evaluating, evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan atau belum. Mengkodekan sistem dalam tahap ini prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Menguji sistem setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, kemudian dilakukan proses pengujian. Evaluasi sistem, pelanggan mengevaluasi apakah perangkat lunak yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Yang terakhir, menggunakan sistem perangkat lunak yang telah diuji dan diterima, pelanggan siap untuk digunakan. Kelebihan serta kekurangan model prototype. Kelebihan model prototype yaitu pelanggan berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem sehingga hasil produk pengembangan akan semakin mudah disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Adanya komunikasi yang baik antara pengembangan dan pelanggan, pengembangan dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan, lebih menghemat waktu dan pengembangan sistem, serta penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkannya. Kekurangan model prototype, proses analisis dan perancangan terlalu singkat, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan, walaupun pemakaian melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototype, tetapi pemakaian mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Serta pengembangan kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Yang ketujuh, model V atau V-model merupakan model pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada hubungan antara setiap fase pengembangan siklus hidup yang tercantum dalam model waterfall yang merupakan pengembangan perangkat lunak dan fase yang terkait pengujiannya. Pengertian dari tahapan model V atau V-model yaitu business case merupakan tahapan awal yang menggambarkan kebutuhan atau harapan konsumen terhadap sistem yang akan dikembangkan, termasuk manfaat sistem terhadap konsumen dan perkiraan biaya yang harus disediakan. Requirement pada fase ini klien mendapatkan gambaran atau diminta memberikan gambaran kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi oleh software, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Analisis informasi. Setelah diperoleh spesifikasi sistem dari fase requirement, selanjutnya aktivitas difokuskan bagaimana cara kerja software untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termaksud metode, hardware dan software apa yang saja diperlukan untuk mencapai kebutuhan yang sudah didefinisikan. Perancangan sistem. Pada tahap ini akan dibuat rancangan software secara lebih terinci sesuai spesifikasi yang sudah disepakati. Unit design. Merancang setiap elemen atau unit software tersebut termaksud rancangan modul atau program antarmuka, database, dan lainnya. Development merealisasikan hasil rancangan menjadi satu aplikasi atau program tertentu. Unit test menguji setiap komponen atau unit program apakah sesuai dengan rancangan unit yang sudah ditetapkan. Interface test setelah semua komponen diuji secara terpisah, tahapan selanjutnya dilakukan interface test untuk melihat sejauh mana setiap komponen dapat berinteraksikan satu sama lain sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Sistem test setelah semua interface berjalan dengan baik, selanjutnya dilakukan sistem test untuk melihat sejauh mana sistem atau software dapat memenuhi kebutuhan secara keseluruhan. Acceptance test merupakan aktivitas untuk menguji sejauh mana sistem atau software dapat membantu memecahkan business case, dalam artian apakah sistem atau software tersebut sudah sesuai dengan harapan konsumen atau klien dan sejauh mana manfaat sistem atau software ini bagi klien.
Release testing. Tes ini dilakukan untuk menguji sejauh mana sistem atau software dapat mendukung aktivitas organisasi dan berjalan dengan harmonis sesuai dengan kegiatan rutin organisasi. Kelebihan serta kekurangan model V atau V-model. Kelebihan yaitu V-model sangat fleksibel. V-model ini bisa digunakan untuk project tailoring serta penambahan pengurangan metode dan tool secara dinamik. V-model dikembangkan dan di-maintains oleh public user dari V-model berpartisipasi dalam change board yang memproses sebuah change request terhadap V-model. Kekurangan model V atau V-model yaitu V-model hanya bisa digunakan sekali dalam satu proyek. Hal tersebut disebabkan karena V-model merupakan model yang project-oriented. V-model bersifat terlalu fleksibel sehingga mengakibatkan beberapa aktivitas yang digambarkan dalam V-model menjadi terlalu abstrak. Hal tersebut mengakibatkan tidak bisa diketahui dengan jelas apa yang termaksud dalam aktiviti tersebut dan apa yang tidak. Yang terakhir, model Rapid Application Development adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Pengertian dari tahapan model Rapid Application Development. Business Modeling. Fase ini untuk mencari aliran informasi yang dapat mencapai pertanyaan berikut. Informasi apa yang mengendalikan proses bisnis? Informasi apa yang dimunculkan? Di mana informasi digunakan? Siapa yang memprosesnya? Data modeling aliran informasi yang didefinisikan sebagai bagian dari fase bisnis modeling disaring ke dalam serangkaian objek data yang dibutuhkan untuk menopang bisnis tersebut. Data modeling aliran informasi yang didefinisikan sebagai bagian dari fase bisnis modeling disaring ke dalam serangkaian objek data yang dibutuhkan untuk menopang bisnis tersebut. Application Generation. Selain menggunakan bahasa pemrograman, generasi ketiga RAD juga memakai komponen program yang telah ada atau menciptakan komponen yang bisa dipakai lagi. Testing dan turnover. Karena proses RAD menekankan pada pemakaian kembali, banyak komponen program telah diuji. Hal ini mengurangi keseluruhan waktu pengujian. Kelebihan serta kekurangan model Rapid Application Development. Kelebihannya itu lebih efektif dari pengembangan model waterfall atau sekuensial linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Model RAD mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada sehingga pengembangan tidak perlu membuatnya dari awal sehingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan efisien. Kekurangan yaitu model RAD menuntut pengembangan dan pelanggan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem di dalam kerangka waktu yang sangat dipendekkan. Tidak semua aplikasi sesuai untuk RAD bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur. RAD tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai risiko teknik yang tinggi, membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam skala besar. Serta jika ada perubahan di tengah-tengah pengerjaan, maka harus membuat kontrak baru antara pengembang dan pelanggan. Kesimpulan dari 7 model di atas yaitu ketujuh model perangkat lunak di atas merupakan model perangkat lunak populer yang sering digunakan saat ini. Apalagi di teknik informatika atau programmer.
Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya, dan menjadi yang terbaik pada situasi dan kondisi tertentu. Jika saat ini harus menentukan model mana yang terbaik untuk digunakan, mungkin bisa mencoba untuk menggabungkannya. Gabungkan beberapa elemen dari masing-masing model di atas, pengembangan perangkat lunak di atas yang paling sesuai untuk tim dan proyek yang sedang dikerjakan. Hal ini dapat membantu untuk mencapai hasil yang maksimal dengan proses produksi yang aman dan efisien. Terima kasih, itu saja hasil penjelasan dari 7 model perangkat lunak tersebut. Jika ada kesalahan dalam penulisan maupun membaca, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.